Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Kausar Usmod, NPM G1A024066, Program Studi Informatika kelas B2. Di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh kode dari sequential search. Jadi ini saya sudah memasukkan kode, saya akan menjelaskannya. Pertama, di each sequential search ini, kita memasukkan return-nya I, ini return index saat data ditemukan. Jadi, ketika return min1 ini, jika tidak ditemukan, fungsi ini akan mencari nilai target dalam array data, di mana pencariannya dilakukan dari awal hingga akhir. Nah, jika ditemukan, fungsi akan mengembalikan indeks elemen tersebut. Jika tidak ditemukan, maka akan mengembalikan kepada -1. Nah, terus kita bisa lihat data yang di sini. Ini data ini itu program akan mencari angka 6 dalam jumlah array. Karena di sini targetnya saya memasang 6. Nah, terus angka 6 di indeks 3 itu ada di indeks ketiga. Sehingga ketika saya menjalankan kodenya atau mengeluarkan outputnya, maka akan menghasilkan data ditemukan pada indeks ketiga. Karena 6 itu target saya di 6 dan 6 ini ada di indeks ketiga, yaitu di sini. Oke, dan untuk selanjutnya, binary search. Pada binary search ini, kode yang saya buat, sudah ada kode yang saya buat, di mana saya akan menjelaskan satu persatu. Nah, pada return di while ini, di return-nya, return index saat data ditemukan. Jadi, data yang akan ditemukan ditentukan pada indeksnya di sini. Nah, selanjutnya, di sini return -1. Return -1, jika ditemukan, algoritma ini digunakan hanya untuk data yang sudah terurut. Jadi, jika data belum terurut, maka algoritma ini sangat tidak dianjurkan. Dan jika nilai tengah bukan target, maka jika nilai lebih kecil, pencarian akan berlanjut ke kanan, tapi jika lebih besar, pencarian akan berlanjut ke kiri. Proses ini diulang sehingga ditemukan atau jangkauan pencariannya habis. Itu. Untuk selanjutnya, pencariannya dimulai itu dari array yang di tengah atau dari tengah array. Nah, jika nilai tengah bukan target, maka akan dicari apa sih yang lebih kecil itu ke arah kanan dan jika lebih besar ke arah kiri. Terus selanjutnya di main data ini, di sini saya sudah memasukkan data yang harus dalam keadaan terurut. Jadi data yang saya masukkan itu sudah dalam keadaan berurutan. Dan jika saya run kode tersebut, maka terminal yang akan ditampilkan adalah sebentar. Oke, data ditemukan pada indeks keempat karena target saya itu di angka 6, di mana angka 6 ini terdapat di indeks keempat. Jadi, datanya terdapat di indeks nomor 4. Lalu, saya akan menjelaskan apa perbedaan dari sequential search dan binary search. Secara singkat saja, sequential search itu biasanya data yang tidak berurut. Jadi pada data yang saya masukkan ini, datanya belum berurut. Sedangkan jika di binary search, data yang dimasukkan harus sudah terurut agar indeks yang keluar jadi sehingga indeks yang keluar berbeda. Dan ukuran data harus kecil jika menggunakan sequential search. Karena sequential search ini tidak mampu menampung data yang banyak. Jadi minimal, jadi datanya tuh jangan yang terlalu banyak atau yang terlalu berat. Dan kalau untuk binary search, ini itu data besar juga bisa. Bahkan lebih baik data besar agar pencarian jauh lebih cepat. Jadi di binary search ini, semakin besar data, pencariannya akan semakin besar. Sehingga mempermudah program mencari hasilnya. Gitu. Terus apa? Nah, jadi kesimpulannya ketika
sequential search dijalankan, maka data yang ditemukan itu indeks ketiga. Kita coba ganti, jika target saya itu bukan angka 6, kita coba ganti jika target saya itu di angka 7. Karena indeksnya belum terurut, saya coba. Maka akan menghasilkan data ditemukan pada indeks keempat. Karena saya memilih angka 7, di mana angka 7 merupakan indeks keempat dari data yang sudah saya keluarkan, yaitu 5, 3, 8, 6, dan 7, 2, dan 4. Jika diurutkan, maka target jika saya menginginkan angka 7 yang keluar, maka akan muncul di indeks nomor 4. Kita ubah jika angkanya ke nomor 5. Nah, jika angkanya di nomor 5, maka data ditemukan pada indeks 0 karena pada sequential search dan binary search itu dimulai dari 0. Jadi urutannya ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi ini itu 6 ya. Jadi ketika saya mengklik 4 atau memilih angka 4, maka jika saya run kode, maka indeks akan ketemu di indeks 6. Itu kan benar. Nah, untuk kita coba di binary search. Bedanya binary search ini datanya harus sudah terurut angkanya. Jadi tidak bisa angka yang melompat-lompat gitu ya. Nah, ini karena saya mencontoh targetnya 6. Kalau misalnya saya ubah targetnya menjadi 8, 2 aja dulu. 2, biar indeksnya yang pertama itu 0, maka yang keluar itu oke. Nah, data yang ditemukan pada indeks adalah 0. Jadi, pada ini kurang lebih sama, yang membedakan itu data pada binary search itu harus sudah terurut, dan sedangkan pada sequential search itu boleh data yang tidak terurut. Nah, kita coba, jadi di sini kalau misalnya saya memilih targetnya 2, maka akan menghasilkan indeksnya akan ditemukan pada indeks 0, dan jika saya memilih 3 indeks 1, jika saya memilih 4 indeks 2, jika saya memilih 5 indeks 3, ini indeks 6, indeks 4, ini indeks 5, dan ini indeks 6. Kita coba jika target saya memilih 8, harusnya data yang keluar atau terminal yang keluar itu menunjukkan indeks 6. Oke, benar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ganti datanya dan memperbanyaknya? Contohnya saya akan menggunakan angka puluhan di sini. Misalnya saya mengambil angka 31, 31, 24, 30, 60, 52, 7, dan 24. Oke. Oh iya, jangan lupa pakai spasi. Nanti error. Salah. Nah, terus jika saya di sini memilih targetnya adalah 24, maka run kode yang akan keluar itu harusnya indeks 1. Data ditemukan pada indeks 1. Berarti kode sudah benar dan ini sudah menunjukkan hasil akhirnya. Jadi kita coba nambahkan dengan data yang lebih besar ya. Data yang lebih banyak. Kita coba di 100, 101, 102, 103, 104. Nah, udah. Jika saya mencari 105, karena data tidak ada, maka run-nya akan menghasilkan data tidak ditemukan. Karena saya menulisnya 105, sedangkan data yang saya tulis tidak ada 105. Jadi kurang lebih begitu penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.